Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak bapak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan tetap semangat. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Rumus kuadratik atau rumus ABC ini diturunkan dari melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan, untuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna, koefisien x harus sama dengan 1 ya. Jadi supaya dia bisa kita selesaikan, maka ax ini kita bagi dengan a supaya mendapat 1 ya. Jadi ax dibagi a sama dengan x kuadrat tambah b per a x tambah c per a sama dengan 0. Lanjutkan, kita pindahkan yang mengandung koefisien di sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan. Kemudian kita kuadratkan ya. B per A kita bagi 2 menjadi B per 2A dikuadratkan, ruas kiri dan kanan. Kemudian kita buat dia menjadi bentuk kuadrat sempurna, X tambah B per 2A sama dengan C per A tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Ini dari sini ya. Kita selesaikan hingga sampai kita ke bentuk seperti ini ya. Hingga X sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Rumus ini, bentuk ini ya, negatif B ditambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, ini disebut rumus kuadratik ya. Rumus kuadratik. Jadi rumus kuadratik diingat-ingat, X12 atau X1,2 sama dengan negatif B tambah kurang akar kuadrat dari B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Nah, ini perlu diingat. Oke. Kemudian perhatikan bentuk di dalam akar. Bentuk di dalam akar rumus kuadratik ini ya. B kuadrat kurang 4AC ya, disebut diskriminan ya. Jadi bisa tuliskan diskriminan lambangnya D besar ya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi angka dalam atau bentuk dalam kurung ini bisa kita ganti dengan B, diskriminan ya. Diskriminan disebut juga pembeda, fungsinya untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Berikut ini kita akan membahas beberapa contoh soal ya, yang kita selesaikan dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Nah, ini soalnya ada 7. Kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 dan seterusnya sampai 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0 ya. Jadi ketujuh soal ini akan kita selesaikan dengan cara atau menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Nah, rumus ABC itu negatif B ditambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Baiklah, kita akan bahas satu. Untuk soal yang nomor 1 ya, perhatikan, x kuadrat
tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 ya. Di sini A nya sama dengan 1, ini A sama dengan 1, B sama dengan 5, ini B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Kemudian perhatikan rumusnya, X 1,2 sama dengan negatif B ditambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Langkah selanjutnya kita substitusikan nilai masing-masing A, B, dan C ke dalam rumus kuadratik ya. B 5, maka negatif B sama dengan negatif 5 tambah kurang tetap ya. Akar dari B kuadrat itu 5 kuadrat kurang 4A, A nya 1, C nya 6, 4 kali 1 kali 6 per 2A, 2 kali 1 ya. Sehingga kita peroleh negatif 5 ditambah kurang akar dari 5 kuadrat sama dengan 25 kurang 4 kali 1 4 ya, kali 6 24 ya. Ini tandanya positif positif positif, positif kali negatif sama dengan negatif kurang ya, 25 kurang 24 per 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutkan di negatif 5 tambah kurang akar kuadrat 1. 1 dari mana? 25 dikurang 24 ya. 25 dikurang 24 hasilnya 1 ya. Ini ditandai merah, jadi ya. Selanjutnya kita selesaikan ya. X 1,2 sama dengan negatif 5 ditambah kurang 1. Dari mana 1? 1 merupakan akar atau penarikan akar dari akar 1, ini hasilnya 1 per 2 ya. Sekarang kita uraikan X1 kita gunakan yang tambah, berarti negatif 5 tambah 1 per 2, sedangkan X2 negatif 5 kurang 1 per 2, kita pakai yang kurang ya. Ini maksudnya tambah kurang, ini yang satu gunakan tambah, yang satu kita gunakan kurang ya. Negatif 5 tambah 1 sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 5 dikurang 1 sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3 ya. Jadi kita sudah menemukan atau mendapatkan nilai X1 dan X2, atau akar-akarnya sudah kita temukan, yaitu negatif 2 dan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 3. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan negatif 3 ya. Di sini angka 1 Bapak tandai merah, ini artinya nilai diskriminan dari persamaan ini 1. Kenapa Pak? Ya, nilai diskriminan adalah nilai di bawah atau di dalam tanda akar, atau nilai dari B kuadrat kurang 4AC sama dengan 1 ya. Sekarang kita lihat pembahasan contoh yang nomor 2. Bisa kalian lihat soalnya di situ. X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dengan 0 ya. A nya 2, B nya negatif 5, dan C nya sama dengan negatif 3. Nah, ini rumus kuadratnya. Kemudian kita substitusikan atau kita masukkan negatif dari negatif 5 dari B tambah kurang negatif 5 kuadrat kurang 4 kurang 2 kurang negatif 3 per 2A. A nya 2 berarti 2 dikali 2 ya. Negatif kali negatif hasilnya positif, maka dia jadi 5 ya.
5 tambah kurang negatif 5 pangkat 2 hasilnya 25 ya. 4 kali 2 8 ya. 8 kali negatif 3 sama dengan negatif 24 ya. Negatif 24 dikali negatif hasilnya positif atau tambah, makanya tandanya menjadi 25 ditambah 24 per 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi untuk tanda kita harus teliti ya. Tanda negatif kali negatif positif berarti tambah ya. Kita lanjutkan. X12 sama dengan 5 ditambah kurang akar 49 ya per 4 sama dengan 5 tambah kurang 7 per 4. Kemudian X1 nya 5 tambah 7 per 4, sedangkan X2 nya 5 kurang 7 per 4, sehingga hasilnya X1 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3, kemudian X2 nya sama dengan negatif 2 per 4 sama dengan negatif 2 per 4 atau negatif 1 per 2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 1 per 2 ya. Nilai diskriminannya adalah 49 ya. Kemudian himpunan penyelesaiannya 3, negatif 1 per 2 atau 3, negatif setengah. Itu. Kemudian kita lihat contoh yang nomor 3, tidak jauh berbeda ya. X kuadrat tambah 2x tambah 1, A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Kemudian ini rumusnya ya. Semakin sering ditulis rumusnya, mudah-mudahan kalian semakin ingat ya. 12 sama dengan negatif B ditambah kurang B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kan negatif B berarti negatif 2 tambah kurang 2 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali 1. Ini 4A kali 4C per 2 kali A, sehingga hasilnya negatif 2 tambah kurang akar dari 4 kurang 4 per 2 ya. Hasilnya negatif 2 tambah kurang akar dari 0 ya. Jadi akar dari 0 tidak perlu kita selesaikan ya. Jadi akar dari 0 ya 0 ya. Hingga X12 sama dengan negatif 2 lebih kurang atau tambah kurang 0 per 2. Untuk X1 kita gunakan yang tambah, untuk X2 kita kurangkan ya. X1 sama dengan negatif 2 tambah 0 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 2 kurang 0 ya negatif 2 juga. Negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Jadi akarnya X1 nya negatif 1 dan X2 nya negatif 1, sama ya. Tahu di kembar sama ya. Jadi cukup ditulis himpunan penyelesaian yang 1 negatif 1. Jadi cukup 1 aja ditulis ya. Artinya kalau dia negatif 1 ini berarti sama dia ya. Itu dia yang ketiga. Kemudian yang keempat, X kuadrat kurang 4 sama dengan 0, berarti kan di sini A nya 1, A1, B0 tidak ada ya. Tidak ada di sini koefisien X. Kemudian C negatif 4. Masukkan rumusnya. Kemudian kita substitusikan ya, 0 ya. Kemudian 0 tambah kurang 0 kuadrat 0 tambah
Ini 4 kali 1, 4 kali negatif 4, negatif 16. Negatif kali negatif sama dengan positif ya. Sehingga negatif 0 tambah kurang 16 ya per 2. X1 sama dengan ya, 0 tidak perlu, selesai, kita hilangkan saja, sama dengan tambah kurang 4 per 2. X1 sama dengan 4 per 2 sama dengan, kemudian X2 negatif 4 per 2, X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 2. Himpunan penyelesaiannya 2 dan negatif 2 ya. Jadi kita lanjut contoh yang kelima. Sini 9x kuadrat kurang 6x tambah 1 sama dengan 0 ya. A-nya 9, B negatif 6, dan C sama dengan 1. Ini rumusnya, rumus kuadratik ya. Semoga dengan banyaknya contohnya kalian lebih ingat dengan rumusnya. Kita substitusikan, negatif kali negatif B negatif 6 tambah kurang negatif 6 kuadrat kurang 4 kali 9 kali 1 per 2 kali 9 dengan 6 tambah kurang 36 dikurang 36 ya, sama dengan 6 tambah kurang 0 per 18. Kuadrat dari 0 adalah 0 ya. Kemudian X1 kita gunakan tambah 6 tambah 0 per 18, yang X2 kita kurangkan 6 kurang 0 per 18 walaupun tidak ada ya, perubahan nilainya. Jadi X sama dengan 6 per 18 sama dengan 1 per 3, X2 6 per 18 1 per 3 sama, jadi cukup kita tulis 1 aja. Himpunan penyelesaiannya 1 per 3, berarti akarnya sama, diskriminannya 0 ya. Kemudian contoh 6, x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan 0, A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1 ya. Perhatikan, lanjut saja hingga diperoleh x12 sama dengan negatif 1 ditambah kurang akar dari negatif 3 per 2. Perhatikan ya, di sini akar dari negatif 3 ini bukan bilangan rasional ya, jadi tidak bisa kita selesaikan ya. Jadi cukup sampai di sini. Jadi Pak, berapa akarnya Pak? Akarnya tidak ada, ditulis himpunan kosong. Jadi himpunan penyelesaiannya himpunan kosong, artinya tidak ada atau tidak memiliki akar. Jadi persamaan ini tidak memiliki akar ya. Kemudian terlanjut dan terakhir 2x kuadrat tambah 2x tambah 1, ini juga ya, diskriminannya negatif 4, dan sama juga akar dari negatif 4 itu bilangan imajiner, himpunan penyelesaiannya tidak ada, dibuat himpunan kosong ya, jadi tidak memiliki akar. Oke, jadi itulah pembahasan dari 7 contoh cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan akar kuadratik atau rumus ABC. Sekarang kita perhatikan tabel di bawah ini. Tabel ini kita peroleh dari ketujuh 7 contoh soal tadi. Untuk yang nomor 1, nilai diskriminannya 1, himpunan penyelesaiannya negatif 2, negatif 3. Kemudian yang nomor 2, diskriminannya 49, himpunan penyelesaiannya negatif 3 dan negatif 1 per 2. Yang ketiga, diskriminannya 0, himpunan penyelesaiannya negatif 1 ya. Ini tadi himpunannya itu, himpunan penyelesaiannya X1 dan X2 nya sama, negatif 1 dan negatif 1, jadi cukup ditulis 1. Kemudian yang keempat, diskriminannya 16, akarnya 2 dan negatif 2. Kemudian yang persamaan kelima,
0, kemudian penyelesaiannya 1/3 sama dengan 1/3 juga, tapi cukup ditulis 1. Kemudian yang ini diskriminannya negatif 3, himpunan penyelesaiannya himpunan kosong atau tidak ada. Kemudian yang terakhir juga seperti ini ya. Oke. Jadi di sini kita akan menentukan ya hubungan atau efek dari nilai diskriminasi dengan jenis akar-akarnya ya. Jadi untuk D diskriminan bukan diskriminasi ya. Untuk D diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar berlainan. Lihat, lebih dari 0 berarti 1, lebih dari 0 9, lebih dari 0 16, lebih dari 0. Lihat, akarnya berlainan ya, akarnya berlainan. Kemudian untuk D sama dengan 0 ya, diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar kembar 0 ya, akarnya sama kembar, negatif 1 dengan negatif 1 nih. Kemudian 1/3 dengan 1/3. Dan yang ketiga, untuk diskriminan kurang dari 0 ya, kurang dari 0 biasanya bilangan negatif ya, negatif 3 dan negatif 4, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar-akar. Jadi seandainya ada pertanyaan tentukan jenis-jenis akarnya, kita tidak perlu ya, tidak perlu mencari akarnya, cukup kita lihat nilai diskriminannya ya. Contoh, tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut ini ya. Kita tentukan dulu nilai diskriminan dari setiap persamaan kuadrat ya. Diskriminan rumusnya D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. Untuk nomor 1, D nya 16 kurang 24 sama dengan negatif 8. Sesuai dengan ini, D kurang dari 0 maka tidak memiliki akar ya. Jadi persamaan ini tidak memiliki akar ya. Kemudian yang kedua, D sama dengan 140, maka akar-akarnya berlainan. Kemudian yang ketiga, 3x kuadrat sekian, D nya sama dengan 42, akar-akar berlainan. Yang terakhir, D nya 0,84 dikurang 84 sama dengan negatif 84, tidak memiliki akar ya. Jadi nilai diskriminan ini dapat kita gunakan untuk menentukan jenis akar ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanya di Bapak melalui WA atau media lain, atau cari referensi dari internet ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.